hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Mukhlisin, MPD. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Beliau juga sebagai Ketua Yayasan PKBM Al-Farsi, kemudian juga sebagai pimpinan lembaga pelatihan kerja akademik yang berada di Kecamatan Tanjung Anom. Kemudian saya perkenalkan pemateri kita yang kedua adalah Ibu Siti Darojah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Kepala Seksi PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Yang ketiga, pemateri yang ketiga adalah Bapak Muhammad Mu'ad SPDI SE atau biasa kita sebut dengan Mas Mu'ad. Beliau adalah PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Beliau juga adalah salah satu alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Baik peserta webinar dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan membahas tentang konsistensi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya sampaikan bahwa COVID-19 ini adalah menjadi sebuah wabah yang memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kita semua di seluruh dunia, baik dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, perhubungan ataupun yang lain-lain. Semuanya merasakan dampaknya. Terutama pada kali ini kita akan membahas pada sektor pendidikan yang kita tahunya pendidikan di masa ini mengalami yang sangat luar biasa. Segala aktivitas pendidikan tatap muka sementara waktu ini ditiadakan, dilarang untuk melaksanakan kegiatan tatap muka pendidikan demi keselamatan kita semua. Maka kemudian bagaimana solidaritas daripada pemerintah maupun dunia pendidikan akademisi dalam memberikan solusi dalam ini memberikan eksistensi pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, langsung saja peserta webinar dimanapun Anda berada. Kita mulai dari pemateri kita yang pertama, yakni Bapak Mukhlisin untuk memberikan pemaparan tentang tema pada hari ini. Kepada Bapak Mukhlisin kami silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang sangat kami hormati Bapak Dr. Ketua Yayasan Miftahul Ula, yang sangat kami hormati Bapak Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, Bapak Haji Israfil Amar, hormati Sekretaris Akademika Miftahul Ula, yang sangat kami hormati dan kami sayangi para mahasiswa-mahasiswi khususnya kelompok KPIK Purwajaya, dan juga yang sangat kami sayangi seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula yang bergabung di yang berbahagia ini. Disyukur Allah Subhanahu wa taala yang bisa berkumpul mengajar tafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kebersamaan kita awal hingga akhir nanti diberikan kemudahan, kelancaran dan mendapatkan ilmu yang barokah. Dapat kira-kira khususnya kepada yang pertama Ibu Siti Darojah yang mana beliau sudah hadir di tengah kita semuanya di sini, yaitu beliau adalah kasih dari PNFI atau Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang telah hadir. Terima kasih juga saya sama Kang Mu'ad yang sudah tidak asing lagi di kita. Kang Mu'ad adalah alumni kebanggaan STAIM gitu, yang ini alhamdulillah. Kang Mu'ad adalah mengapa istimewa di hati STAIM karena mencicipi dua program yang berbeda. Yang pertama itu program PAI
Yang kedua adalah program ekonomi syariah. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Fuad semuanya ini. Alhamdulillah. Baik. Nanti juga saya akan berbincang-bincang yang lebar, ya. Apalagi beliau juga termasuk kebanggaan kita. Mas Fuad adalah alumni dari STAIM, dari PAI, dan juga alumni dari ekonomi syariah. Dan beliau juga salah satu PNS di lingkungan Kemenang, gitu ya. Jadi alhamdulillah terima kasih hari ini kita bisa berkumpul bermujahadah bersama-sama di sini, kita belajar bareng, share ilmu, mudah-mudahan dinimbrung kita bersama warga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat STAIM ya, warga STAIM ya, alhamdulillah. Lama nggak jumpa ya, mulai dari bulan 4 hingga sekarang ini kita alhamdulillah ini sudah banyak sekali partisipasi berhadir di tengah kita. Saya ucapkan terima kasih dan saya sapa semuanya warga PAI. Mudah-mudahan di masa pandemi ini semuanya diberikan kesehatan yang berkah, barokah dan lancar semuanya. Amin. Dan juga mahasiswa yang sangat lain. Ya, kita belum bisa merasakan atmosfer pendidikan, kita harus sabar terlebih dahulu karena memang keadaan di negara kita terutama di Kabupaten Nganjuk terkait dengan COVID-19. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama di kampus kita tercinta gitu ya. Ini kita belajarnya santai gitu ya, dan yang penting kita saling belajar bareng. Jadi bersama ini semuanya nanti, ayo kita di sini nanti unek-unek panjenengan yang ada di belakang ya. Mungkin kita bisa ketemu di sini nanti bisa bertanya lebih jauh. Ini ketemu ada Ibu Darul dari Dinas Pendidikan dan Kang Menak ini. Ayo kita nanti bersama-sama bareng semua gitu ya. Kalau banyak sama mereka ada bukan hanya sering tapi sangat sering gitu ya. Jadi nanti kita bisa di Kang Muat ada Bunda Daroja yang kita nanti bisa belajar bareng sama beliau ini karena saya yakin beliau ini adalah orang-orang yang sangat hebat ya. Kita ayo ngangsu kawruh sama beliau-beliau ini. Alhamdulillah saya juga pertama mohon maaf mungkin ada sedikit gangguan tadi tapi alhamdulillah semuanya sudah teratasi dan hari ini nanti kita akan belajar tentang eksistensi pendidikan. Jadi pendidikan itu sesuatu yang sangat penting nih untuk kita semuanya. Ini akan saya paparkan terkait dengan pendidikan. Yang pertama adalah ini, saya akan berikan tentang pendidikan gitu. Nah, setelah saya sampai Mas Muad dan juga nanti dari yang akan menyampaikan tentang terkait pendidikan di masa COVID-19 ini. Baik. Ini kalau berkaitan dengan pendidikan kita sudah tidak asal dengan yang pertama adalah karakter, kemudian ada akhlak, moral, watak, kemudian perilaku. Nah, jadi sekarang para mahasiswa dan juga keluarga, ayo sama belajar kita mulai mereka di era COVID ini rata-rata di keilmuan itu menangkap kemajuan atau kemunan. Nah ini PR kita. Jadi kita para mahasiswa sekalian, jika budaya luhur bangsa berpengaruh itu terhadap pembentukan perilaku masyarakat akan diwarnai oleh budaya luhur bangsa. Jadi untuk karakter itu yang pertama yang paling penting adalah jati diri. Jadi sekarang ini dengan adanya COVID ini banyak dari kita sudah mulai agak bermalas-malasan gitu. Nah biasanya belajarnya di sekolah karena hanya libur. Sekarang ini banyak kita bermalas-malasan dan jarang untuk belajar. Nah ini yang harus kita rubah. Sampai COVID ini kesempatan di rumah. Tapi ayo
bareng-bareng kita bisa. Jadi diri kita ini ayo kita benahi lagi, karakter kita kuatkan lagi, perilaku kita hidup lagi. Biasanya pagi sudah bangun, akeh sing molor bangune gitu nggih. Biasanya ada tugas-tugas bekerja bersama, akhirnya jarang yang belajar. Nah, sampai gara-gara COVID-19 ini membuat lemah, karakter kita menjadi lemah, perilaku kita menjadi lemah. Jadi ayo cara khususnya ini kita kuatkan jati diri kita, kuatkan jati diri kita, kita kuatkan karakter keimanan kita. Dan kita semua dan kita selalu dengan Krisna maaf asal dengan Krisna berikan kepada untuk waktu yang bermanfaat dalam rangka dan kehidupan bangsa, tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan akhlak mulia, setiap berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung. Jadi di sisi ini sudah sangat jelas. Jadi ayo kita bersama-sama kita tingkatkan keilmuan kita, kreativitas kita, karena biasanya apa nih, kreativitas kita itu banyak yang menurun jalan akhir-akhir. Jadi jangan sampai yang COVID-19 ini menurunkan daya kreativitas dan kebudayaan kita. Jadi bareng-bareng bersama kita warnai sesuatu yang lebih indah lagi. Jadi besar harapan kami para mahasiswa ini ayo bareng-bareng belajarnya juga harus ditingkatkan. Jangan sampai panjenengan nanti gara-gara COVID ini nggak mau belajar gitu. Ayo belajarnya ditingkatkan lagi dengan kreativitas panjenengan. Panjenengan harus kita harus bangkit dengan sekarang. Ayo kita tingkatkan keilmuan kita, kreativitas kita, kemandirian kita. Jadi ayo bantu kita sama. Bahkan masih apa yang dikatakan Dewanto waktu itu. Ini kan adalah dari upaya memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin atau karakter, pikiran kita dan tubuh. Bagian-bagian tersebut tidak boleh dipisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Jadi ayo dengan kekuatan batin panjenengan kita kuatkan, terutama budi pekerti kita kuatkan karakter kita. Ayo bersama-sama di sini nih. Saya ajak seluruh mahasiswa. Ayo kita belajar bareng-bareng di sini. Kemudian di sini ada 4 pilar pendidikan yang sangat penting. Yang pertama, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Ini karakter yang selama ini kita bangun dari awal, jangan sampai kita tahu. Mungkin punya dari untuk pembelajaran sekarang waktu Pak belajar Pak. Nah, ini harus belajar. Jangan takut kita belajar itu dikongkong lagi belum belajar, gak dikongkong gak belajar. Ini karena kalau kita tidak belajar, kita tidak akan mampu untuk learning to know ini. Belajar mengetahui apa yang kita ketahui, kita tidak belajar. Belajar apa harus sekalian. Jadi kita harus untuk mengatakan kuantitas di semuanya. Jadi nggak akan mungkin kualitas dan kuantitas kita akan meningkat kalau kita tidak pernah belajar. Jadi ayo bareng-bareng kita belajar apa itu. Harus belajar. Setiap hari harus belajar. Dengan apa? Membaca. Karena kalau panjenengan tidak mau belajar dan tidak membaca, bagaimana kita akan bisa paham gitu. Ini yang satu. Kemudian Anda belajar membaca dikerjakan. Ayo kalau sekarang yang belajar belajar gitu.
sekarang ini mandiri kita butuhkan untuk meningkatkan semua itu gitu. Tunjukkan gitu nggih. Bahwa itu turun PAI ini ayo bareng-bareng gitu nggih. Kalau dulu ada orang ngobrol pinta ataupun ada acara di hari Kamis itu ya, ada ngopi. Nah sekarang ini nggak ada ngopi, kita harus belajar mandiri di rumah. Seperti itu biar apa? Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita gitu nggih. Kalau dulu ada ngopi, ada kantin, ada ngobrol pintar, ada kajian rutin, nah ini adalah ngopi kita sekarang. Ngobrol pintar kita ada di sini. Jadi ayo bareng-bareng gitu nih. Oke. Kemudian ini, ingat warga PAI kita. Pertama kita harus fatonah. Apa fatonah itu yang pertama? Olah pikir. Olah pikir kita. Ayo. Pikiran kita dihidupkan lagi. Kita bangkit lagi, kita hidupkan lagi, ayo bareng-bareng kita pikirkan lagi. Kemudian olah hati, olah rasa, dan jangan lupa yang berikutnya adalah olahraga. Karena apa? Kalau kita olahraga kok kita nggak olah pikir, yo sehat badan kita, tapi sakit pikiran kita. Nah, biar kita sehat semuanya, ayo kita laksanakan fatona, sidik, tabik, dan amanah kita dengan apa? Pikir, dengan berpikir, dengan membaca, dengan belajar. Olah hati, jangan lupa. Olah hati dengan apa? Dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, kita berzikir kepada Allah gitu. Kemudian olah rasa kita, olah karsa kita, dan juga disertai dengan olahraga. Mudah-mudahan kita semuanya nanti menjadi orang-orang yang hebat. Allahumma amin gitu. Jadi empat-empatnya ini harus kita laksanakan, dan keempat-empatnya ini harus kita lakukan setiap hari. Ini saya ulang lagi ya. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Keempat-empatnya ini harus kita laksanakan. Nah seperti ini. Karena apa? Dengan kita banyak berolah pikir, kita akan menjadi cerdas, kita akan menjadi kreatif, dan pemikiran kita akan menjadi terbuka. Karena apa? Karena olah pikir. Kalau kita tidak pernah berpikir, ya dari mana kita bisa cerdas, bagaimana kita bisa kreatif? Nggak akan mungkin gitu. Nah kita bisa kreatif dan pemikiran kita terbuka itu karena apa? Karena olah pikir tadi. Kemudian yang berikutnya adalah olah hati. Kita harus jujur, ikhlas, religious, dengan banyaknya tidak berzikir. Nah, seperti tadi Allah bidzikrillah tatmainnul qulub gitu. Kita adalah olah hati kita. Kemudian berikutnya adalah olah rasa. Kita harus peduli, gotong royong, membantu gitu. Jangan seenaknya sendiri gitu. Kita harus demokratis. Kita harus peduli dengan yang lain. Kita membantu karena di masa Covid ini banyak saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita. Kalau kita tidak bisa membantu dengan uang atau harta, dengan peran, dengan jalan yang enak, kita ditata gitu. Nah, olahraga ini selain olahraga terus digigih dan bertanggung jawab. Karena kalau kita tidak kerja keras, kita nanti mau berhasil dari mana? Susah gitu. Jadi keempat-empatnya ini saya mohon semuanya para mahasiswa-mahasiswi sekalian, ayo laksanakan bareng-bareng, gitu. Sampai Covid ini membuat kita menjadi lemah, gitu. Kita bakar lagi, kita lagi pikiran kita olah lagi hati kita olah raga rasa kita, dan kita olah raga kita, sehingga kita menjadi orang yang hebat. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Ada mau dari sekarang kapan lagi gitu. Jangan pengen menunggu kuliah masuk. Dan satu belajar karena kuliah saya lah harus masuk, aku masuk juga nggak boleh gitu ya. Nah ini saya lanjutkan aja. Dengan kalau ada masalah kali saya yakin ada 49 terangkat dalam diri kita. Nah, ini saya lanjutkan saja karena hanya kali ini. Dan saya ini karakter ini sebenarnya. Dari nilai-nilai bukti akan di dalam suatu pendidikan nanti
bisa dikasih dikeluarkan terus itu ada lagi punya penuh karakteristik, penuh karakter. Jadi nilai-nilai luhur ini bareng-bareng kita sukses pada cuma saya hanya bisa jadi karena apa kita kurang kelembagaan kita, tunjukkan bahwa kita semuanya mampu menjadi yang terbaik. Menyatu orang ilmunya fitni wa dunya wal akhirah. Jadi yang sangat saya hormati, ayo bareng-bareng kita bersama untuk belajar, kita bersama untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Nanti bisa berhasil awal hingga akhir. Amin. Setelah nanti akan dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Yang sudah siap-siap untuk melaksanakan Dosen, terima kasih. Monggo kepada Bunda, kami persilahkan untuk mempersiapkan. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita yang pertama, Bapak Mukhlisin. Beliau selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam IFLA, memberikan pemaparan yang cukup jelas dan memberikan spirit baru kita semua bahwa kemudian dalam dunia pendidikan, dalam belajar maupun dalam hal-hal yang lain. Karena sekalipun COVID ini adalah bencana dan kita semua, tapi tidak bisa untuk kemudian menghentikan aktivitas belajar kita sebagai akademis, sebagai kaum akademis. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan kepada pemateri kita yang berikutnya, Kang Muat. Sudah siap Kang Muat? Ya, beliau bagaimana kemudian kebijakan langkah yang diambil oleh Kementerian Agama dalam hal ini pendidikan terkait penyikapan eksistensi pendidikan di masa pandemi ini. Ya, Kang Muat, kami persilakan untuk memberikan penjelasannya. Terkait penyikapan eksistensi pendidikan di masa pandemi ini.
Ya, Kak Muat, kami persilakan untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang satu, kalau dibantu kurang jelas, silakan komplek operator. Suaranya kecil. Mungkin dicoba saja hidupnya, Pak. Mungkin dicopot saja headsetnya, Pak. Dengar, Pak. Halo, cek satu. Jelas suaranya? Halo. Iya, Pak, Jelas, sudah Pak. mendingan, Pak, daripada yang tadi, Pak. Sudah. Pakai headset malah nggak jelas ya? Iya, Pak, lebih jelas itu. Ye, kalau lanjutkan ya. Kalau lanjutkan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, terima kasih telah bergabung di siang setengah sore ini. Pulang sebagai salah satu alumni di kampus tercinta SPDI lulus tahun 2008, ekonomi syariah 2018. Sepertinya menunjukkan bahwa untuk mendapatkan
mendapatkan sebuah pengalaman dan pendidikan, tidak mengenal usia dan tidak mengenal waktu. Artinya apapun kondisinya kita diwajibkan untuk senantiasa langsung belajar secara formal itu wajib, belajar secara non formal juga dianjurkan. Sudah cukup jelas Pak Muhammad. Masih kurang jelas suaranya ini. Pakai headset atau tidak operator, mohon dibantu. Sudah jelas atau belum suaranya? Lanjutkan ya. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, yang sedang mengemban amanah melaksanakan tugas dari kampus, saya harapkan senantiasa semangat, senantiasa tidak putus asa untuk selalu melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Saya di STAIM pada jurusan PAI 2018 Ekonomi Syariah di STAIM juga. Ini menunjukkan bahwa selain kebutuhan pada karir saya, ternyata STAIM telah memberikan banyak pengalaman bagi saya sendiri dalam dan juga secara lama, dan alhamdulillah sampai hari ini meskipun kondisinya belum maksimal untuk beraktivitas, sahabat-sahabat masih semangat dalam forum yang cukup bahagia ini melalui Zoom meeting. Terkait dengan pendidikan pada kondisi COVID hari ini, Kementerian Agama bersinergi dengan Kementerian Pendidikan bahwa senantiasa melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan protokol COVID. Nah, selaku mahasiswa yang sedang berproses untuk mendapatkan pendidikan secara formal, saya kira sangat penting untuk tidak menjadi persoalan bagaimana dunia ini terus berkarya, terus memproses diri, menempa diri, agar mendapatkan keilmuan secara masif, mendapatkan pengalaman secara utuh, dengan cara apapun. Karena pendidikan yang dapat nanti ketika sudah menjadi seorang sarjana, meskipun posisinya cum laude, bahasanya wong Jawa luar biasa dan mantap, tapi tidak diiringi dengan kemampuan secara emosional, ini akan sebuah laksana senjata yang tidak dapat digunakan oleh pemiliknya. Sehingga dua hal ini harus bersinergi, harus berjalan bersama-sama agar mampu membawa diri kita, masyarakat kita, lingkungan kita menjadi lebih baik. Kalau kita sebagai mahasiswa sudah paling top, bahasanya paling luar biasa, namun sekeliling kita tidak mendapatkan itu, dengan akan menjadi orang yang luar biasa di antara orang-orang yang biasa. Nah, maka dari itu, apapun kondisinya, seperti hari ini COVID, harusnya tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus belajar,
Karena belajar kan tidak harus selalu bertatap muka secara langsung, bisa melalui media seperti ini, bisa melalui proses di masyarakat, diskusi secara berkesinambungan, dan juga pengalaman-pengalaman yang nantinya akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kementerian Agama secara general, secara utuh bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini pendidikan, pendukung dan berusaha bagaimana kebutuhan siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan agar didapat secara baik. Maka kita hari ini menggelontorkan begitu banyak miliaran dana agar terjadi kestabilan dalam hal proses pendidikan. Ya saja ini umpama kayaknya tambahan anggaran kalau di Nganjuk saya kira cukup. Karena tanpa daring, tanpa learning pun sudah biasa menggunakan Android, sudah biasa menggunakan pulsa kan begitu. Hanya saja pola-polanya diganti dengan tugas melalui online atau HP. Kementerian Agama sampai hari ini tetap menjaga stabilitas, melaksanakan protokol COVID di pondok pesantren, rumahnya masing-masing. Begitu juga di madrasah, MI, Sanawiyah maupun di Aliyah, semuanya menggunakan syarat COVID. Di dunia pendidikan agama ada pula yang non formal, Madin misalnya, TPG, itu juga disupport oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dengan menggunakan beberapa anggaran yang tentunya tidak begitu besar, tapi harapannya bisa membantu agar masyarakat kita tidak menjadi terkendala oleh kondisi ini, agar tetap berjalan sesuai dengan jadwal lembaga masing-masing. Memilah dan menjelaskan kepada diri sendiri dan kepada lingkungan bahwa apa yang jadi kebijakan pemerintah itu bukan persoalan minoritas atau mayoritas, tapi mengamankan generasi muda, para siswa dan mahasiswa tetap mendapatkan pendidikan dengan mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi tentang COVID. Sampai hari ini beberapa masyarakat sudah mulai tidak begitu semangat membahas COVID, tapi kenyataan semakin lama semakin banyak yang mengasihkan positif. Ya, kita harapannya teman-teman yang sudah melakukan tugas hari ini, apa ya istilahnya, zaman saya dulu KKN itu ya, harus tetap menjaga itu. Dengan itu bukan siswa, sudah maha siswa, harusnya menjadi panutan, memberi contoh pada masyarakat, sehingga pendidikan apa yang kita sampaikan lakukan dalam masyarakat itu bisa diikuti cerna dengan baik. Karena saat ini, mohon maaf, di kabupaten itu untuk jurusan pendidikan agama sudah sangat banyak sekali.
Kampus-kampus di sekitar kita sudah mulai muncul kampus baru. Ada 3 titik di Kabupaten Nganjuk dan menawarkan begitu banyak menu selain jurusan tarbiyah atau PAI. Lo ya pernah PAI, dia lulus meskipun bayarnya telat. Yang kedua, lo juga selesai secara baik di ekonomi syariah. Memang itu pekerjaan. Menurut pengalaman yang saya alami, ternyata pendidikan formal itu penting. Namun apabila hal ini tidak diiringi oleh semangat perubahan, semangat juang dari diri kita, kecerdasan secara emosi, energi yang kita miliki tidak ada sama sekali, itu hanya sebagai ijazah yang hanya sebagai formalitas, kebanggaan dan prestis bagi kita saja seorang agama. Di negara kita banyak guru-guru yang sampai hari ini sudah mulai dipacu, sudah mulai dituntut untuk profesional. Nah, ini tantangan dengan yang terutama mahasiswa PAI, bagaimana kita bisa memberikan peran dalam pekerjaan maupun dalam masyarakat. Maka dari itu saran saya, mumpung jenengan ini belum menjadi sarjana, silakan dimaksimalkan upaya untuk menempati diri, untuk menempati ilmuwan Anda. Coba bayangkan sekarang, jurusan PAI di Kabupaten Nganjuk saja satu kali sudah berapa orang? Terus jenengan semua mau antri jadi guru mau gimana? Iya kan? Betul nggih Pak Mulyani, ingkang minulya. Ini teman saya ini, Pak Mulyani. Artinya jangan pernah berpikir apa yang menjadi titel yang jenengan sandang itu harus menjadi pekerjaan Anda. Contoh saya sendiri, saya SPDI, saya juga sudah pernah di madrasah. Nanti hari ini saya di kantor. Maka dari itu mindset harus dikuatkan, harus ditempatkan bahwa belajar itu sebuah keharusan, tapi titel bukan jaminan pekerjaan. Karena jenengan background ya harus bisa menggunakan itu dengan baik. Di lembaga formal maupun non formal. Kemajuan teknologi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Beberapa isu-isu nasional sempat kita dengar, bagi-bagi pulsa hanya di daerah yang sinyalnya kuat, tapi daerah-daerah pelosok, daerah gunung, daerah pulauan itu susah. Nah, ini merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi Anda semua hari ini yang bisa mendapatkan fasilitas tidak serumit mereka. Harusnya secara kualitas dan kuantitas dengan lebih baik. Karena kondisinya sangat mendukung posisi kita saat ini. Kata kuncinya adalah pendidikan penting secara formal, namun kecerdasan emosional itu juga harus digali dan dimunculkan sehingga berkenan dalam proses menjalani kehidupan kita. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Kang Muat telah memberikan semangat baru dari dari
Sebelumnya saya mohon maaf. Dan terus waktu masih belajar, silakan. maka kita harus memaksimalkan potensi. Oke. Kemudian juga harus lebih bijak dalam menggunakan kita yang sudah dengan media online. Ini kemudian kebaikan dalam pendidikan misalnya. Untuk kemarin penjelasan dari Kang Muhammad tentang PNS Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Pemateri yang ketiga itu Ibu Siti adalah polisi Jadi kita hari ini ada latar belakang, ada yang dari guru, mahasiswa, dan berbagai macam orang lain. Ibu Siti memberikan penjelasan terkait eksistensi pendidikan ini di masa ini dan kacamata pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ada Bu Siti Darujah, kami persilakan. Terima kasih waktu yang saya berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Yayasan Akademika terima kasih atas melakukan pada saya dalam webinar hari ini untuk menyampaikan tentang pendidikan non formal yang dan aktivitas akademik yang berlangsung terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam kegiatan webinar pada hari ini untuk menyampaikan, mensosialisasikan tentang pendidikan non formal, pendidikan karakter atau penguatan karakter di masa pandemi dan bagaimana menggunakan AI di masa pandemi ini. Mungkin saya agak berbeda yang akan saya sampaikan tentang pendidikan non formal yang mungkin Bapak masyarakat belum begitu mengenal, padahal kalau sudah kenal mungkin akan lebih banyak ya manfaatnya untuk masyarakat. Di masa sulit seperti ini kan banyak dibutuhkan pendidikan non formal ini. Baik, mungkin saya akan awali dengan dasar setelah
Ya. Warga negara atau masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan secara formal bisa melakukan atau melaksanakan pendidikan secara informal, yaitu dan kesetaraan. Nah, pendidikan kesetaraan ini bisa di masa depan ini bahwa dari karakter warga usianya sudah tidak usia saat 5 tahun, bahkan murid PKBM Al-Faris itu ada yang Komoro, misalkan Komoro itu sentranya apa? Di sana ada sentra bawang merah misalnya. Nah, di situ diadakan kegiatan life skill di mana masyarakat bisa mengolah bawang merah itu supaya tidak cepat busuk. Nah, ya caranya. Nah, itu adalah bisa diberikan oleh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Kalau di sini di daerah Baron ya, Baron termasuk Tanjung Anom ya. Tanjung Anom berarti pihak penyelenggara bisa melihat di Tanjung Anom tuh potensi apa yang bisa dikembangkan. Itu yang akan diberikan kepada warga belajar untuk mengembangkan kegiatan life skill-nya supaya apa? Warga belajar lulusan dari kesetaraan yang dilaksanakan di daerah Tanjung Anom setelah lulus bisa eksis ya dengan kecakapan hidup yang telah didapat saat dia mengenyam di pendidikan non formal. Terus jenis-jenis pendidikan dari kesetaraan ini ya. Ada pendidikan kesetaraan paket A, yaitu setara dengan SD. Usia minimalnya 3 tahun di atas usia lulus SD. Biasanya lulus SD berapa? 12 tahun. Nah, kalau di paket A itu usia minimalnya adalah 15 tahun, ya. Seperti itu. Nggak boleh Bu kalau usia di bawah 15 sekolah di kesetaraan. Kalau memang itu belajar itu sendiri yang berminat, ya diperbolehkan, ya. Cuma dia tidak bisa menuntut sekolah setiap hari seperti anak SD. Karena berdasarkan kesepakatan dari warga belajar yang lain, ya, bagaimana belajarnya. Seminggu sekali tatap muka atau 2 kali dalam seminggu tatap muka, selanjutnya menggunakan modul, ya. Modul bisa untuk pembelajaran mandiri di rumah. Untuk pendidikan kesetaraan paket B, setara SMP, usia minimalnya 18 tahun.
Jadi biasanya kalau lulus SMP kan 15 tahun, nah ditambah 3, nah jadi 18 tahun minimal. Tapi kurang dari 18 tahun juga boleh kalau memang warga belajarnya memang berminat di paket B itu. Jadi kita tidak boleh menolak juga. Gitu. Ada yang usia sekolah tapi dia tidak mau sekolah di formal, ya enggak apa-apa. Kita kalau dia misalnya kelas 2 SMP ke paket B kita tapi dengan syarat ada surat pindah yang akan kita masukkan di dalam dapodiknya. Dapodiknya sekarang dapodiknya sama dengan formal. Kalau dulu tidak sama. Dulu namanya pendidikan masyarakat, ya, tapi sekarang dari satu dapodasmen jadi satu. Yang ketiga, pendidikan kesetaraan paket C setara SMA minimal 21 tahun. Kalau minimal berarti lebih boleh nggak? Kalau 60 boleh nggak? Boleh gitu. Nah, karena prinsipnya pendidikan non formal adalah belajar sepanjang hayat sampai umur 70 tahun. Kalau memang mereka masih menginginkan untuk belajar, ya dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran di pendidikan kesetaraan. Kita lanjut tentang pembelajaran di pendidikan kesetaraan. Pembelajaran di kesetaraan menggunakan kurikulum 2013 kesetaraan yang berbasis pada modul, ya. Jadi Direktorat sudah menyiapkan modul-modul, nanti teknisnya mungkin dari lembaga penyelenggara yaitu PKBM ataupun SKB yang akan menjelaskan, ya. Jadi modul-modulnya itu sudah disiapkan oleh Direktorat Kesetaraan. Ya. Jadi kalau di formal mungkin gurunya disibukkan untuk membuat modul, ya. Tapi kalau di kesetaraan tidak, modul tinggal mengambil, mengakses, ya, ada apa namanya, alamatnya sudah lengkap di sana, ya. Terus dalam kondisi normal kegiatan itu dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan modul dan kegiatan tatap muka, itu dalam kondisi normal. Tapi sekarang kalau kondisi yang dikatakan belum normal, ya, masih pandemi, pendidikan kesetaraan sepertinya tidak banyak mengalami guncangan, ya, karena sudah terbiasa kegiatan itu dilaksanakan tatap mukanya cuman sesuai kesepakatan 1 atau 2 kali dalam seminggu, dan yang lain pendidikan jarak jauh, itu pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan modul di rumah ataupun di tempat kerjanya masing-masing. Nah, jadi dengan adanya pandemi ini sepertinya pendidikan kesetaraan lebih siap, ya. Lebih siap karena sudah terbiasa, ya, menggunakan modul untuk warga belajar di rumah, dan mereka menyetor hasilnya baik melalui daring maupun luring, ya. Kalau luring mungkin kalau di daerah yang sulit sinyal itu bisa dilaksanakan, yaitu dengan menyetor ke lembaga dalam 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, sambil mengambil penugasan untuk minggu berikutnya. Terus dalam kondisi khusus sekarang ini murni dengan daring. Kalau di daerah Nganjuk saat ini masih zona oranye. Zona oranye menurut Permen SKB 4 Menteri belum bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, kecuali pondok pesantren yang murni boarding, ya, tidak ada keluar masuk. Jadi seperti diisolasi, ya, itu kalau ponpes yang seperti itu diperbaikan. Tapi kalau masih berangkat
pulang dan datang dari rumah ke sekolah itu tidak diperbolehkan. Menunggu kondisi paling tidak kuning ya dari pihak Pemda maupun dinas pendidikan maupun Pemdanya belum memperbolehkan pembelajaran dengan tatap muka. Mungkin Bapak Panitia sekilas tentang pendidikan non formal yang saya sampaikan karena waktunya juga sudah hampir setengah ya. Mungkin sama saya cukup sampai sekian mungkin ya. Dan terima kasih atas semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Rojah yang telah memberikan ulasan baru yang mungkin bagi sebagian orang belum begitu paham apa itu pendidikan non formal gitu ya. Ternyata Dinas Pendidikan juga sudah memberikan perhatian khusus dalam hal pendidikan non formal. Di antaranya ada pendidikan ada LKP, kemudian ada kelompok belajar, ada KBM, majelis taklim, ada beberapa jenis pendidikan non formal. Mungkin yang lebih familiar di masyarakat mungkin ini Bu, paket pendidikan paket A, paket B atau C ini yang lebih sering diketahui oleh masyarakat. Jadi berapapun usianya, kendala apapun tidak menjadi masalah kita untuk kemudian menuntut ilmu gitu. Bahkan tadi sempat disebutkan bahwa entah usia berapapun bisa untuk mengikuti kegiatan pendidikan, utamanya dalam hal ini ada kegiatan paket A atau paket B atau paket C. Seperti itu. Dan khususnya untuk di Kabupaten Nganjuk yang saat ini masih berada pada zona oranye, jadi untuk saat ini belum bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka. Kita menunggu perkembangan di Nganjuk. Kita doa bersama-sama mudah-mudahan segera membaik kondisi di Kabupaten khususnya dan umumnya di Jawa Timur dan Indonesia sehingga bisa kembali menyelenggarakan pendidikan seperti sedia kala, seperti selayaknya tatap muka. Baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang nanti yang ingin memberikan pertanyaan kami persilakan, silakan menuliskan di dalam kolom komentar di Facebook atau di komentar di Zoom, bisa menyampaikan pertanyaannya untuk kemudian nanti akan dijawab oleh pemateri kita. Saya ucapkan terima kasih kepada host dan teman-teman dari KPMI Kawarujayeng. Sangat menarik sekali untuk acara kita pada hari ini terkait dengan pendidikan. Jadi ada pendidikan formal, ada non formal dan juga informal, yang mana pada hari ini sudah dijelaskan secara lengkap oleh Bunda kita, Bunda Doda, yang mana beliau adalah seorang kasih PNFI Kabupaten Nganjuk, dari kasih PNFI Dinas Pendidikan, dan juga alhamdulillah hari ini ada Kang Mo yang sudah bergabung dengan kita, yang sudah bisa belajar kita juga sudah bisa nimbrung bersama-sama kita di sini. Jadi ini sangat menarik sekali terkait dengan pendidikan ini. Jadi ayo bersama-sama, saya ajak di sini setime harus bisa memberikan warna yang maksimal khususnya di Kabupaten Nganjuk ini. Ya, karena di sini ada Kang Muat, kemudian ada Bunda Darojah yang siap untuk membantu kita semuanya terkait dengan pendidikan ini. Jadi ini sudah waktunya kita bersama-sama para mahasiswa ini harus lebih semangat lagi
dalam berkarya, semangat lagi dalam belajar. Jadi saya minta kepada panjenengan semuanya, para mahasiswa ini yang kemungkinan yang panjenengan ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, bisa bertanya. Mungkin saya kembalikan ke host. Nanti ada pertanyaan dari ya. Oke. Jadi dapat saya ulang lagi. Ayo bersama-sama segenap civitas akademika STAIM, khususnya para mahasiswa-mahasiswi, sesuai dengan instruksi yang telah diberikan tadi oleh Ibu Darojah, bahwa khususnya di kabupaten kita ini karena zona kita masih belum zona hijau, masih belum bisa untuk melaksanakan dengan secara normal. Jadi ayo bareng-bareng kita tingkatkan kualitas dan kuantitas kita. Kita tidak boleh males, kita tidak boleh aras-arasan, tapi ayo mahasiswa kita harus lebih kreatif lagi. Ayo bareng-bareng kita bersama-sama kita tingkatkan motivasi belajar kita, olahraga kita, olah rasa kita, olah hati kita, olah pikir kita. Terutama juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para mahasiswi baru, baik Prodi PAI, Prodi ES, Prodi PGMI, Prodi PIAUD yang sudah bergabung bersama STAIM. Ayo bersama-sama kita bisa, bersama-sama kita bisa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita. Jadi di sini jangan hanya menunggu dan menunggu, tapi ayo bareng-bareng kita belajar dan belajar lagi. Jadi tidak ada alasan untuk aras-arasan. Wah, mana jadi COVID tak santai-santai, tidak boleh seperti itu. Kita adalah warga STAIM, kita adalah warga Miftahul Ula. Ayo kita tunjukkan bahwa kita mampu memberikan yang terbaik, khususnya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk sekolah tinggi agama Islam Miftahul Ula yang tercinta. Mungkin ada pertanyaan, monggo, ada yang bertanya? Dibacakan Mas Menang. Baik, ada pertanyaan. Kan saya bacakan, sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar Facebook. Ada 2 pertanyaan sementara ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah terkait dengan pendidikan COVID, pendidikan di masa pandemi ini, pendidikan daring. Beberapa masyarakat kita mengalami kendala dalam misalkan keterbatasan sinyal dan dalam hal teknis. Bagaimana kemudian bagaimana kemudian cara untuk mengatasi hal tersebut, memberikan solusi dalam menghadapi kendala tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya jika masyarakat ingin mendapatkan pendidikan paket A, paket B atau C, cara pendaftarannya seperti apa, melalui siapa, dan bagaimana nanti mungkin Bu Siti Darojah bisa memberikan penjelasan tentang cara pendidikan paket A, B atau C. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya mendaftar? Cara mendaftar paket A, B, dan C. Ya, Yang pertama, posisinya di mana? Karena PKBM yang ada di daerah Nganjuk ini hampir di setiap kecamatan ada. Kalau di Tanjung Anom ada PKBM Harapan Jaya, ada PKBM kalau Tanjung Anom mungkin ada 3 ya, 2 atau 3 PKBM. Terus untuk di Baron ada PKBM Al-Farizi, Kertosono ada Harapan Bangsa dan yang sebagainya. Di Nganjuk mungkin ada 2 atau 3, ada SKB. Jadi posisinya di mana dulu? Nanti biasanya kalau ngecat kami, saya tanya, kalau posisi Baron Bu, Baron langsung saya beri nomor teleponnya,
negaranya di Baron, yaitu bisa Pak Mukhlisin atau Bu Sri, saya berikan ke calon warga negara itu. Nah, baru nanti langsung posisi Baron di Al-Farisi. Kalau posisi Nganjuk boleh di SKB ataupun Tunas Mekar, tergantung paket apa. Misalnya gini, Bu, saya mau daftar di paket B. Saya lihat dulu di PKBM Tunas Mekar atau SKB, adakah program kesetaraan paket B di PKBM jenengan, misalnya seperti itu. Ada Bu, ada kelas 1. Nah, ini kita arahkan ke PKBM Tunas Mekar yang ada di itu ya. Syaratnya kalau untuk paket B itu membawa ijazah paket A atau SD yang sudah dipunyai, gitu ya. Terus kalau usia sudah dewasa, bawa KTP, ada KTP. Jadi ada ijazahnya yang terlegalisir, ada KTP, terus KK, terus mengisi formulir pendaftaran, ya. Seperti itu di lembaga penyelenggaranya, baik di SK di PKBM. Kalau protolan gimana Bu? Misalnya protolan SMP kelas 2 misalnya, naik kelas 2 protol, okay? Atau DO, gitu. Bisa dengan menunjukkan rapotnya difotokopi, dilegalisir, sama berarti KK, terus ngisi ada surat pindahnya gitu. Kalau berhenti dari sekolah di SMP itu ada surat pindah, ya, minta surat pindah untuk bisa supaya di KPM itu bisa memasukkan di dapodiknya bahwa anak itu atau warga belajar itu adalah merupakan pindahan dari sekolah formal mana, itu jelas, ya. Karena tidak bisa ujuk-ujuk gitu kelas 2 gitu, nggak bisa kalau tanpa keterangan, ya. Sama prosesnya sama dengan sekolah di formal, cuma yaitu tadi posisi di mana kita arahkan ke penyelenggara terdekat. Misalnya kalau posisi di Prambon, dia ingin masuk di paket C, terus PKBM yang ada di Prambon tidak menyelenggarakan paket C, yang ada di Ngronggot, ya kita arahkan di Ngronggot. Jadi di mana yang terdekat menyelenggarakan paket yang akan dituju oleh warga belajar tersebut. Kok jauh man Bu? Jauh nggak masalah, karena apa? Sistemnya adalah mandiri, ya, pakai modul, dan sekolahnya mungkin kalau kondisi normal seminggu 1 atau 2 kali tatap muka kan tidak berat, ya. Itu pun sesuai kesepakatan waktunya pagi, siang atau sore, bahkan banyak yang setelah maghrib, ya, seperti itu. Okay. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Siti Daruldah yang telah memberikan penjelasan. Berarti ternyata di setiap kecamatan itu sudah ada lembaga. Silahkan nanti bisa menghubungi beliau, Bu Siti Daruldah, selaku kepala selaku Kasih PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Oke, nanti nomor HP-nya bisa kami share. Silakan dicatat bagi yang ingin mengikuti kegiatan paket A, B, ataupun C. Nanti Pak Mukhlisin bisa menambahkan, memberikan jawaban untuk pertanyaan yang berikutnya. Tadi juga ada Pak Kerda di lapangan, masyarakat kita banyak yang kesusahan mungkin dalam hal sinyal, perangkat ataupun teknis yang lainnya. Ya, monggo Pak Mukhlisin. Kami ucapkan terima kasih, karena beberapa juga ada yang bertanya bagaimana Pak pembelajaran di paket itu, ya, terutama ini juga beberapa warga, ini kan juga beberapa warga dari PKBM Al-Farisi yang kami undang juga bisa, yang sudah
ikut di sini. Jadi untuk pembelajaran kami di PKBM Al-Farisi menyelenggarakan paket B dan C. Jadi PKBM Al-Farisi ini sebenarnya untuk COVID ini sudah terlalu bingung nih, karena di paket kami itu sudah menyelenggarakan pembelajaran daring. Jadi ada daring melalui LMS. Melalui LMS ini sangat sekali, karena apa? Menggunakan LMS ini tidak memerlukan kuota yang besar gitu. Dan dengan LMS ini anak bisa belajar, peserta didik bisa belajar dimanapun dan kapanpun, bebas dari dan waktu. Jadi walaupun mereka bekerja, mereka tetap bisa belajar gitu ya. Kalau mereka bekerjanya pagi, siang, sore, atau malam hari. Karena di kami paket pun tidak membutuhkan paketan yang sangat banyak. Di sini karena LMS jadi sangat ringan sekali dan paketannya seperti WA. Jadi jangan khawatir untuk belajarnya nanti. Dan sudah dibuktikan bahwa alhamdulillah di tahun kemarin peserta kami alhamdulillah sudah aktif dan efektif sekali dalam belajar. Dan untuk yang siswa baru ini juga dengan LMS ini saya yakin juga akan bisa mengikuti pembelajaran dengan mudah, karena dengan LMS ini, dengan e-learning ini pembelajaran efisien, bisa dimanapun dan kapanpun. Jadi yang mereka yang bekerja di pagi hari tetap bisa bekerja, kan nggak mungkin kerjanya harus 24 jam, kan nggak mungkin. Jadi tetap ada waktu. Jadi di LMS ini, di Learning Management System atau e-learning ini sangat efektif bagi mereka yang bekerja keras. Jadi jangan khawatir, di PKBM kami, terutama di PKBM Al-Farisi, Bapak Ibu sekalian, terutama warga Jayeng atau Baron yang sudah ikut webinar ini, pembelajaran kita sangat efektif dan pembelajaran kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Sesuai dengan yang sudah kita beritahukan bahwa ada e-learning ya, untuk mendampingi belajar panjenengan gitu. Jadi jangan khawatir, waduh Pak nanti menghabiskan kuota. Tidak menghabiskan kuota. Jadi sangat ringan dan sangat mudah sekali. Dan cara harapan kami juga kepada panjenengan semuanya nanti yang sudah selesai di program paket ataupun selesai belajar paket C, pengen kuliah tetap bisa. Di sini juga di STEM ini juga banyak alumni dari program kejar paket C pun yang belajar bersama kami di Sekolah Tinggi Agama Islam. Di sini juga ada yang dari program paket C, ada nggih? Dari Pak siapa ini? Ada Pak siapa? Nah, ini satu ada Pak Zainal Arifin, adalah dulu juga alumni dari program paket C. Itu sekarang ini KKN ya, mengikuti KPMIK ya. KPMIK kelompok 10, salah satunya itu Pak Zainal. Beliau dulu adalah alumni dari program kejar paket. Pak Zainal dulu dari paket C mana Pak Zainal? Dari PKBM Nurul Jamal Putuk Kampung Baru. Beliau sekarang ini sudah semester 7 dari program kejar paket juga bisa kuliah. Jadi jangan khawatir, dengan program paket ini panjenengan semuanya juga bisa belajar. STAIM siap untuk membantu semuanya, memberikan yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Seperti contoh Pak Zainal ini sekarang sudah nggak kerasa, sudah di semester 7 dan sebentar lagi skripsi untuk semester 8 dan menjadi seorang sarjana. Jadi panjenengan yang di program kejar paket jangan bisa kejar paket apa bisa kuliah. Nah ini Pak Zainal adalah salah satu contohnya. Beliau yang sekarang ini sudah usia berapa Pak? Beliau sudah usianya 42, masih belajar lagi dari kejar paket C, setelah itu belajar lagi di STAIM dan sekarang alhamdulillah sudah semester 7. Dan doa restunya nanti mudah-mudahan Pak Zainal ini dan juga teman-teman di sini nanti bisa diberikan kelancaran, kemudahan untuk mengerjakan skripsi sehingga segera menjadi sarjana pendidikan Islam, bisa mewarnai kabupaten kita yang tercinta, Kabupaten Nganjuk. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo saya kembalikan kepada Mas Nanang. Monggo Mas Nanang.
Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Pak Mukhlisin dan Ibu Siti Darujah terkait pendidikan kejar paket A, B maupun C, yang dalam hal ini adalah pendidikan non formal ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih kepada penanya yang sudah memberikan pertanyaannya pada kolom komentar di akun media sosial kami. Dan sejauh ini kami cek pertanyaan sudah terjawab semuanya. Saya berharap bahwa dalam webinar ini seluruh peserta mungkin merasa belum puas. Nah, nanti jika ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, bisa menghubungi kami untuk kemudian nanti kita diskusi lagi, diskusi lebih dalam, ataupun yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bapak Mukhlisin, berkomunikasi langsung dengan Ibu Siti Darujah, ataupun dengan Kang Muat dari Kemenat Nganjuk, nanti bisa memberikan komentar di Facebook kami. Nanti akan kita sambungkan langsung dengan beliau-beliau, sehingga apa yang kemudian ditanyakan, yang ingin diketahui bisa dijawab langsung oleh beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4, itu artinya webinar kita sudah selesai karena waktu sudah habis. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemateri, kepada Bapak Mukhlisin, kepada Ibu Siti Darujah, juga kepada Kang Muat yang telah berkenan berbagi bersama kami, bersama kelompok 10 KPMIK STIM Nganjuk, juga kepada peserta yang begitu antusias mendaftar untuk mengikuti webinar ini, baik dari internal mahasiswa STIM Nganjuk maupun dari luar STIM Nganjuk. Kemarin panitia cukup kesusahan begitu Pak, menerima banyak sekali WA dari para peserta yang ingin mengikuti kegiatan ini. Mulai dari mana Mas Rizky kemarin, dari kalangan guru ada ya, ada guru, mahasiswa, dan juga masyarakat swasta pun juga ada yang ingin mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam terselenggaranya kegiatan pada sore hari ini. Agar kegiatan ini lebih berkah, saya mohon untuk Pak Mukhlisin memimpin doa kepada beliau, disilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Ana yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelum menutup acara pada hari ini, saya ucapkan terima kasih yang tiada terkira, khususnya kepada Bunda Darujah selaku Kasih PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, kemudian yang sangat saya sayangi, sangat saya cintai, ini Kang Muat ini yang sangat luar biasa, sebagai barometer para mahasiswa-mahasiswi STIM, dan juga beliau adalah PNS dari Kemenak. Nah, jadi nanti saya minta dengan hormat Kang Muat ini nanti yang harus memimpin doa ini. Nah, saya minta Kang Muat doanya dari panjenengan, doakan para mahasiswa-mahasiswi, yaitu junior-junior panjenengan, mudah-mudahan bisa mengikuti tapak jejak panjenengan, karena semangat panjenengan selalu terukir di kampus STIM ini. Jadi besar harapan kami kepada Kang Muat memberikan semangat panjenengan kepada para mahasiswa-mahasiswi ini dan memberikan doa kepada mereka, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, sukses fid dini wa dunya wal akhirah. Pada host, mohon disilahkan disiapkan untuk Kang Muat untuk memberikan motivasi dan juga doa penutup, sehingga pembelajaran daring atau pembelajaran webinar kita lebih berkah, barokah. Amin ya rabbal alamin. Kang Muat, kami persilahkan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, sukses pada host. Monggo kepada Kang Muat closing statement sekaligus menutup dengan doa. Sudah tersambung.
Cek halo. Ya, ini suaranya. Closing statement sekaligus menutup doa. Suara keluar bisa didengar? Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini adik-adik mahasiswa lain yang sedang melaksanakan KKN di Ponpari Barokah Allah melahirkan dia Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma ya Rahim ya Hamid ya Mujib ya Rahim ya Allah, hari kami berkumpul dengan rahmat jasadina manfaat wa ziyad wa barakatuh miskinah wa taubatan taqabbal wa rahmatan Allah ya Rahim ya Hamid ya Mujib ya Rahim ya Allah, hari kami berkumpul, berikanlah hidup yang berkah, ilmu yang bermanfaat, jodoh yang barokah, rezeki yang melimpah, bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga yang menjadi cita-cita kami Engkau ridhoi dan berikanlah kami kelancaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Muad yang sudah berdoa, dan semangat panjenengan adalah semangat kami semuanya, para mahasiswa-mahasiswi kami. Beliau adalah Kang Muad, ini adalah alumni kita, kebanggaan kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejak beliau, kita bisa sukses bersama beliau. Amin. Terima kasih. Sesi berikutnya adalah foto bersama. Nggih. Tunjukkan muka manis dan cantik panjenengan, nggih. Nggih, saya print screen 1 2. Oke. Sekarang yang slide kedua, foto bersama ya. Siap-siap. 1 2. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf apabila kekurangan dan khilafan. Stay selalu di hati, maju terus, pantang mundur. Wabillahi taufik wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta. Agenda kita sudah selesai. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Jangan lupa like Facebook kami di KPMIK STAIM Warujayeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimohon silakan panitia foto bersama dengan pemateri Bu Siti Darojah dan Pak Mulisin. Ya, sebelum live ini kita tutup informasi untuk Kang Muad dan peserta yang lainnya. Alhamdulillah untuk live kita sudah disaksikan oleh berapa, Pak? Hampir 2000 orang sudah menyaksikan live kita pada sore hari ini. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, untuk sertifikat nanti akan disampaikan oleh panitia melalui kontak person yang sudah tersedia.